Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Kala fajar menyisir, terbentang buas pesona karunia ilahi. Seorang insan terjaga dari keterlelapan tidurnya, terdengar lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut namun bermukakan telinga. Tapi sadarkah kita berapa banyak nikmat Allah yang telah kita nikmati bersama? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dataran ini di mana bertebaran rumput hijau yang diterpa angin sepoi-sepoi yang menyerari kegerangan, karena di atasnya berdiri kokoh panggung musabaqah tilawatil Quran tingkat yang ke-35. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuja Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Di saat ini pula kita teringat akan nama seorang pribadi, Khalifah besar Nabiullah Muhammad SAW, merekam kembali jasa-jasa beliau yang telah menebarkan mutiara-mutiara hidayah, yang telah menebarkan mutiara-mutiara ketenteraman di atas puing-puing kejahiliaan dan di atas kebobrokan akhlak manusia demi tercapainya rahmatan lil alamin. Menurut ahli sejarah, ahli astronomi Amerika Serikat Mickelham, di dalam bukunya yang berjudul 100 manusia yang berpengaruh di dunia ini, Rasulullah Muhammad SAW telah menempati ranking pertama dari 100 manusia berpengaruh di panggung sejarah dunia ini. Dalam masa keramaian saat ini, mari kita bersama-sama menyikapi, mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di atas persada bumi ini, yang bertubi-tubi oleh umat dan bangsa. Untuk siapa? Bagaimana? Mari kita jawab persoalan ini dengan berangkat pada satu judul syarah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Khamar dan Generasi Muda. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahani di dalam tafsir Jalalain ayat 219 halaman 33, beliau mengatakan bahwa al-khamru huwa al-muskirul ladzi yukhamirul akal. Khamar adalah sesuatu yang dapat memabukkan dan dapat menghilangkan akal. Sedangkan menurut Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam dijelaskan bahwa khamar adalah sesuatu yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Nah, dari kedua pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa khamar adalah sesuatu yang dapat menghilangkan atau menutupi akal. Apakah diminum, dimakan, dicium, atau dengan suntikan, maka masuklah kategori khamar. Biasa disebut di kampung saya, khusus di Makassar ini sangat populer yang disebut oleh Pemda kita, yaitu Malesar, narkoba, pil ekstasi dan semacamnya. Adapun hukum mengkonsumsinya adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Samudra yang bertabur permadani, dalam surah Al-Maidah ayat 90. Mari kita dengarkan lantunan bunyi ayatnya.
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini menjelaskan bahwa khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu rijsun. Jarang sekali Al-Quran menggunakan kata rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak dari kotoran. Bapak moyangnya najis, kotor, ditambah lagi dengan kalimat min amal syaitan, pekerjaan syaitan. Padatkan ibu kata Allah, jauhi la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini diperjelas lagi oleh Nabi dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar, sedangkan khamar hukumnya haram. Jawab hakim yang arif dan bijaksana, ikhwan muslimin rahimakumullah. Adapun illat dan tujuan diharamkannya khamar, karena khamar dapat merusak dan berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, bahkan ketentraman masyarakat bangsa dan negara. Khusus bahaya khamar dari segi kesehatan, terutama pil ekstasi. Tim John Hopkins University Baltimore telah meneliti seekor monyet yang diberi ekstasi sebagai percobaan selama 4 hari. Ternyata dan terbukti menderita kerusakan otak. Tim ini selanjutnya memberikan lantang garam kepada monyet tersebut 2 kali sehari. 2 minggu kemudian tim ini menemukan kerusakan pada saraf-saraf yang bersosialisasi dengan sel. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengkonsumsi khamar tetap pil ekstasi, walaupun hanya beberapa kali, berisiko tinggi terkena gangguan ingatan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sarjona Urip Santoso dari bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta mengatakan bahwa saraf-saraf serotonin rusak serta berimplikasi terhadap efek-efek mental. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Cobalah sejenak kita adakan penelitian, baca surat kabar, nonton berita patroli dan semacamnya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang terlibat. Orang gemuk menjadi kurus, orang yang prestasinya baik menjadi buruk. Banyak saudara kita terlibat dengan pembunuhan, pemerkosaan dan semacamnya. Akibat apa? Akibat pil syaitan ini. Yang paling ironis, kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal remaja dan pemuda adalah bentuk satu metode dari kehidupan satu bangsa dan negara. Akan bagaimana warna Indonesia ini 20, 30, sampai 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda Jawa. Dari segi agama pun akan bagaimana warna Islam di Indonesia ini 20, 30, sampai 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda pula jawabannya. Kenapa? Pemuda
Pemuda adalah aset yang termahal yang harus dilindungi. Begitu pitanya generasi muda. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi kembali mengatakan bahwa barang yang termahal di Mesir bukanlah kapas, minyak atau terusan Suez yang diperebutkan, melainkan pemudanya. Maka dari itu tidak berlebihan kalau saya mengatakan untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid-masjid, melarang pengajarannya di musala. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tunggu berhadapan dengan remaja dan pemuda Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan lampu kuning kepada kaum muslimin agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah iman, lemah jasmani dan rohani, sakit-sakitan, loyo dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, samudra yang bertabur permulaan dalam surah An-Nisa ayat 9. Mari kita dengarkan lantunan bunyi ayatnya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ Dewan hakim yang arif dan bijaksana, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi yang menjadi pilot proyek untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini jelas pemuda. Termasuk menangkap Muhammad dan semacamnya, ditanamkan kepada generasi kita agar jauh dari tuntunan agamanya. Misalnya dikatakan, wahai remaja, wahai pemuda Islam, kalau kamu menjadi modern seperti di Barat dan di Amerika, janganlah dekat-dekat dengan masjid. Masjid itu khusus 70 tahun ke atas. Bahkan di depan masjid dipasang papan pengumuman bahwa masjid itu khusus 70 tahun ke atas, khusus nenek-nenek yang tompo. Baca Al-Quran walau masuk eksekusi seperti saat ini dikatakan ketinggalan zaman, memalukan, kurang modern. Yang modern apa? Berdansa, berjoget, minuman keras. Sekarang ini modernisasi pun diartikan sebagai westernisasi. Kamu tidak akan pernah menjadi modern sebelum yang datang dari barat kamu telah mentah-mentah. Kalau kamu mau menjadi modern, kamu harus bisa berdansa seperti orang barat, minum dan makan seperti orang barat. Bahkan kalau menyanyi harus lagu-lagu orang barat yang orang lain tidak tahu, kita juga tidak mengerti. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, jadilah kita generasi muda seperti asy-syajaratul asluha fil ardh wa far'uha fis sama. Jadilah pemuda seperti pohon yang akan mengguncang dalam bumi, sementara hanya mencatat ke atas langit. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diracuni oleh perkembangan yang semacamnya. Pemuda Islam, remaja Islam harus mengatakan bahwa narkoba bukan budayaku, tapi narkoba budaya orang barat. Narkoba tidak cocok untuk kami. Demikianlah ceramah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dari lebihnya mungkin dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhir dan ucapan usikum wa nafsi bitaqwallah. Sadaqallahul azim.